Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa ba'du. Allahumma ya man waqala umri kulliha bi yadihi wa ilahi yarji'ul amru kulluhu ya fatahi alim ta'alina wa fatam qariba ya fatahi alim wa fatahi alim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli amin. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumi wa bi ulumi sahihin fid darain. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan segala puji, bismillah dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang maha pengasih di dunia dan akhirat, Ar-Rahim yang maha pengasih di akhirat. Qala berkata Al-Fakiru, siapa Al-Fakir? Ini yang pengarang kitab ini ya. La rahmatur Rabb. Al-Fakir, fakir dan membutuhkan, yang butuh. Ila rahmatir Rabbi, kepada kelah belas kasihnya Tuhan, Al-Ghafar yang maha mengampuni. Fakir yang sangat membutuhkan kepada belas kasihan Allah yang maha pengampun. Siapa? Muhammad, namanya Muhammad, yaitu Muhammad Al-Mu'tarifu bil Auzari, yang mengaku dengan segala dosa-dosa, yang mengakui segala dosa-dosa. Al-Mu'tarif itu artinya yang mengakui. Auzar artinya dosa-dosa. Basarahullah ayuban nafsi, basarahullah, semoga Allah memperlihatkan aib-aib dirinya sendiri. Insyaallah. Ini doanya orang wali-waliullah itu kayak gini ya. Basarahullah ayuban nafsi, aibnya diri sendiri. Ya Allah, ya bahasanya gini lah, kamu doa ke Allah gini, ya Allah perlihatkanlah aib diriku sendiri daripada melihat aib orang lain gitu. Ya Allah, semoga aku bisa melihat aibku sendiri, semoga aku tersibukkan dengan aibku sendiri daripada menyibukkan atau ngurusin aib orang lain gitu. Wa ja'ala yaumahu khairan min amsi, dan semoga Allah menjadikan harinya itu lebih baik, hari ini lebih baik dari hari kemarin. Alhamdulillah kama yang bagilahu, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Kama yang bagilahu, sesuai pujian yang pantas bagi Allah. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Semoga salawat dan salam selalu tercurahkan ke baginda Nabi Muhammad SAW, wa alihi dan keluarga Nabi, washabi dan sahabat Nabi. Adadaku limaklumin lahu, dengan sebanyak sesuatu yang diketahui Allah, dengan sebanyak sesuatu yang diketahui Allah. Amma ba'du, itu setelah baca basmalah, hamdalah, salawat salam ini. Fahada syarhun, ini adalah kitab syarah, menjelaskan. Ya, penjelasan. Talabahum ini ba'dul muhibbin, yang memintaku sebagian pecinta. Ini banyak, mesti muhibbin itu ada sebagian yang mencintai beliau, pengarang kitab itu, yaitu Syekh Muhammad Nawawi, Syekh Muhammad bin Umar Nawawi, Imam Nawawi Banten, ya, yang mencintai beliau, pengikut beliau, meminta beliau untuk ala risalati, membuat sebuah kitab kecil. Risalah itu kitab kecil ya,
satu kitab membahas tentang satu masalah, itu namanya risalah. Risalah itu satu kitab yang isinya hanya membahas tentang fokus satu masalah. Kayak misalkan nih, satu kitab bahas sholat, berarti namanya risalatus sholat, kitab risalah. Nah ini membahas tentang masalah suami istri, berarti namanya kitab risalah. Ya, itu paham ya. Tapi kalau membahas tentang banyak masalah itu bukan risalah. Terus al-muta'alliqah yang berhubungan bi umur zawjaini, dengan perkara-perkara atau urusan-urusan suami istri. Alati sanafa ba'dus nasihin, yang sebenarnya sudah dikarang oleh sebagian penasihat-penasihat, ahli penasihat. Jadi beliau diminta untuk membuat satu risalah tentang bahasan suami istri, yang mana sebenarnya ya ada juga orang-orang ulama-ulama yang mengarangnya juga. Terus wasama itu aku delijaini fi bainal huquqi zawjain. Kemudian aku menamainya kitab itu, aku menamainya dengan judul Uqudul Lujain fi bayani huquqi zawjain. Lujain itu artinya ya, lujain itu artinya emas. Uqud itu artinya tangkai atau kamu tahu anggur? Anggur kalau bulut-bulutnya itu namanya apa? Satu tangkai anggur gitu. Nah tangkai maksudnya itu emas yang kayak anggur gitu. Setangkai emas. Fi bayani huquqi zawjain, di dalam menjelaskan tentang hak-hak suami istri. Wa arju minallah, wa arju, dan aku mengharap minallah, dari Allah Ta'ala, al-i'anah, untuk bantuan. Aku meminta bantuan kepada Allah, mengharap bantuan Allah. Wal ikhlas, dan ikhlas. Wal qabul, dan diterima. Wa naf'a, dan bihi, dan manfaat. Bijahi sayyidina Muhammadin, dengan kedudukan Nabi Muhammad SAW. Semoga kitab ini bermanfaat, bisa diterima oleh banyak orang, dan ikhlas. Aku mengarang kitab ini semoga ikhlas. Wazwaji wa dzurriyyati wa hizbi, dan dengan pangkat apa tadi, bijahi, dengan kedudukan ya. Wazwaji, dan istri-istri Nabi, wa dzurriyyati, dan anak cucunya Nabi, wa hizbi, dan golongannya Nabi. Wa itu dari keadaan aku menghadiahkan pahalanya itu lil walidain, kepada kedua orang tuaku. Rojian, halnya mengharapkan Allah Ta'ala, dari Allah Ta'ala, ghufrana dzunubihima, akan diampuni dosa-dosanya. Jadi beliau mengarang kitab ini, hadiahnya dikirimkan atau dihadiahkan kepada kedua orang tua beliau, mengharap supaya Allah mengampuni dosa-dosa kedua orang tua beliau. Amin ya rabbal alamin. Wartifa'a darajatihima, dan ingin atau mengharap naiknya derajat orang tuanya. Semoga derajat orang tuanya dinaikkan. Innahu ta'ala wasi'ul maghfirah, karena sesungguhnya Allah wasi'ul maghfirah, itu sangat luas ampunannya. Warhamur rahimin, dan paling berbelas kasih. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nabi. Syukurullah saja. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam.
bismillah, ketahuilah anal basmalah kasiratul barokah, bahwa sesungguhnya bismillah itu banyak sekali berkahnya. Man dzakaraha asalahul ma'mul. Man barang siapa dzakara yang menyebut hak kepada bismillah, hasalah maka hasil lahu baginya al ma'mul, apa yang diharapkan. Jadi bismillah itu sangat berkah gitu. Ya, siapa yang menyebutkan basmalah, maka apa yang diharapkan bisa terkabul. Waman wadaba 'alaiha hadha bil qabul. Waman barang siapa wadaba yang selalu membiasakan alaiha kepada basmalah, pokoknya ngapain bismillah terus gitu, maka hadha bil qabul, maka dia akan mendapatkan, akan diterima. Yang ngapa-ngapain pakai bismillah, maka itu nanti diterima oleh Allah. Amal ibadahnya nanti diterima oleh Allah. Ya kayak gitu ya. Tapi ya harus di seperkara yang baik. Bismillah itu diletakkan di sesuatu yang baik. Karena perkara sesuatu yang baik itu harus dibarengkan atau diletakkan di yang baik. Ya gitu. Misalkan kayak basmalah, kamu kalau mau nyapu kan sesuatu yang kotor ya, jangan bismillah. Gitu, karena nggak pantas. Ya, pekerjaan nyapu itu kan pekerjaan yang kotor ya. Nah, itu jangan usah bismillah, makruhnya. Buang sampah jangan bismillah, buang sampah ya. Cuci kendaraan ya bismillah. Itu masuk kotor apa enggak? Kalau untuk kotor-kotoran ya jangan bismillah. Ya, makruhnya. Lagi haram, perkara yang sesuatu yang haram ya jangan pakai bismillah. Minum amer pakai bismillah. Minum alkohol bismillahirrahmanirrahim. Waduh, dosa haram ya. Sama kayak selawat, biasanya kan orang kayak gitu ya. Selawat kan sesuatu yang mulia, jangan dibarengi sama hal-hal yang nggak disukai sama Allah. Koplo ya kan, selawat di koplo ya, iya kan? Di diskotik selawatan ya, harus tahu tempat ya. Sama menghina itu, sama saja menghina. Jadi bukan berarti oh nggak toleransi, bagaimana ini ya kan, kita semua orang kan ingin bersolawat, semua ingin berubah ya, nggak gitu tapi caranya ya. Makanya balatan istilah kebil batil watakkumul haq wa antum ta'lamun. Janganlah kamu mencampur adukan antara kebaikan dan kejelekan. Yang hak dan batil jangan dicampur aduk. Paham ya? Semangat harus ditempatkan di yang baik-baik. Terus kila diucapkan innal kutuba al-munzalah min sama ilal ardi mi'ah wa arba'ah. Sesungguhnya kitab-kitab yang diturunkan dari langit ke bumi ada 104. Kitab-kitab yang diturunkan dari langit ke bumi itu ada berapa? 104. Yang pertama apa saja itu? Suhufusis situna. Suhufnya Nabi Sis ada 60. Wa suhufu Ibrahim salasun. Suhufnya Nabi Ibrahim ada 30. Wa suhufu Musa qabla Taurat asra. Suhufnya Nabi Musa sebelum turunnya kitab Taurat itu ada 10. Suhuf itu lembaran ya. Satu lembar. Wa Tauratu ditambah lagi Taurat, wal Injil, wal Zabur, wal Furqan, Al-Quran. Jadi semuanya ada berapa? 104. Wa ma'ani kullil kutub majmu'atun fil Quran. Dan makna dari setiap kitab-kitab yang diturunkan tadi itu terkumpulkan di dalam Al-Quran. Ma'ana Al-Quran majmu'atun fil Fatihah. Makna Al-Quran itu terkumpul dalam surat Fatihah.
kakak bisa, iya. Jadi gini ya, cakup Al-Quran itu membahas apa? Membahas kisah, membahas hukum, ya, membahas wa'dun, membahas basyirul wa nadhira, bahas kabar berita baik dan kabar berita buruk. Ada hukum, ada hikmah, ada mau'izah dan seterusnya. Ada halal haram dan seterusnya. Nah itu ada dalam Fatihah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Itu isinya puji-pujian dikit-dikit. Masih alhamdulillah kan. Ar-Rahmanir-Rahim, terus itu sama masih. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu itu bahas cakupannya nanti masuk ke dalam hukum. Hukum. Karena kami menyembah. Kita cara menyembah. Itu hukum fikih semuanya. Terus siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu bahas kisah, cerita. Karena di situ disebutkan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kenikmatan yang kau berikan kepada umat-umat terdahulu. Ini kan bahas cerita, kisah. Terus makna Fatihah majmu'atun fil basmalah. Dan makna Fatihah itu terkumpul dalam bismillah. Wa makna basmalah majmu'atun fi ba'iha. Maknanya basmalah itu terkumpul dalam ba'nya. Terus kemudian Fatihah masih terkumpul dalam bismillah. Bismillah terkumpul dari ba. Ba terkumpul dalam titik. Titiknya basmalah. Wakana ba'dul ulama as-sholihin, wakana ada ba'dul ulama as-sholihin. Sebagian ulama-ulama as-sholih asabahu maradun syadidun. Asabahu maradun syadidun, terkena penyakit yang sangat berat. Ajazal atibba, yang melemahkan para dokter, dokter nggak sanggup menangani. Sebagian ulama sakit berat parah sampai dokter nggak sanggup menangani. Maka fatafakara fi ba'dil ayatil kalimah, maka mikir, ulama mikir di sebagian renungan mereka ya, tilkal ibarat kepada ibarat itu. Tentang keterangan itu bahwa bismillah adalah inti dari Al-Qur'an. Maka fawadhu ba'al basmalah, maka membiasakan al-basmalah kepada basmalah min ghairi adadin mahsur, dari tanpa hitungan tertentu. Ini mau bismillah, sampai tidak tahu jumlahnya berapa, tanpa ada jumlahnya. Pokoknya baca bismillah terus, niat supaya penyakitnya bisa sembuh. Maka fasabah Allah Ta'ala barakatiha, maka Allah menyembuhkan penyakit itu dengan berkah bismillah. Kita yakin, yang penting intinya adalah ya yakin. Kalau nggak yakin ya nggak bisa. Pokoknya harus yakin. Bismillah, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Paham ya? Terus bahwa hukia dan diceritakan, inna meratan kana zaujul munafik. Sesungguhnya perempuan kana lahu zaujul munafik, dia memiliki suami yang munafik. Wa kana taqulu ala kulli syai'in min qaulin wa fi'lin bismillah. Tapi istrinya tadi solihah, istrinya solihah, suaminya munafik. Nah, setiap mau melakukan sesuatu, entah mau ngomong atau melakukan sesuatu, istrinya tadi bilang bismillah. Faqala zawjuha, maka suaminya bilang, la'af'alanna ma akhjalaha bihi.
aku akan melakukan sesuatu yang apa nih? Membuat dia malu. Kalau khajala itu malu. Tahu. Iya, malu. Aku akan menjadikan dia malu. Itu sih suaminya. Aku akan memalukan istriku gitu ya. Fadafa'a ilaiha surah, maka memberikan suaminya memberikan kepada istrinya surah. Surah itu bungkus istrinya. Hah? Pokoknya laki-laki tadi suaminya ngasih ke suaminya. Ngasih ke istrinya, suaminya ngasih ke istrinya. Ini saya kasih bungkusan gitu ya. Jaga ini. Ifadihi. Waqala berkata sama suaminya, Pak Sunya bilang ifadiha. Kamu jaga apa namanya ini? Bungkus itu. Nih, simpan bungkusan ini. Enggak tahu ini isinya apa. Fawada'atha fi mahallin wa'adatha. Fi mahallin wa'adatha. Kemudian perempuan tadi mengambil, meletakkannya di tempat dan menutupinya. Faghafalaha wa akhadha surah wa ramaha fi bi'rin fi dari. Kemudian suaminya sengaja menjadikan istrinya lupa. Dengan cara apa? Biar terasa nanti suaminya mengambil bungkusan tadi dan dibuang ke sumur. Jadi bungkusannya tadi dibuang sumur. Kan gini, misalnya ada suami ngomong, dia bilang suaminya gini, aku akan permalukan istriku. Gitu. Dia ngasih ngomong ke istri, istri, nih bungkus ini kamu simpen ya, kamu jaga, jangan sampai hilang. Habis itu dia ditaruh di tempat. Nah, suaminya tahu tuh, ditaruh di situ. Oke. Akhirnya aku ingin menjadikan dia apa sih namanya? Membuat malu. Barang tadi diambil, barangnya tadi diambil diem-diem, terus dibuang ke sumur di dalam rumah. Supaya nanti mana barangku tadi misalkan, terus dicari nggak ada ya gitu, lawan terjadi. Terus dibuang ke mana tadi? Ke sumur. Tuma talabaha minha. Ya kan, kemudian si suami tadi minta tadi barangnya, mana barang aku tadi yang saya kasih? Ya saya suruh jaga kamu gitu kan. Wajah kacila mahaliha. Kemudian si perempuan tadi datang kepada tempat dia nyimpan. Waqalat dan berkata siapa perempuan, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terus Bismillahirrahmanirrahim. Maka fa'amara, maka memerintahkan Allah Ta'ala Jibril alaihissalam ayyanzila sari'an wa yu'idu surah ila makaniha. Kemudian Allah memerintahkan Jibril untuk mengembalikan bungkusan tadi ke tempat semula. Karena berkah bismillah, berkah bismillah, malaikat Jibril suruh turun cepat. Jibril turun cepat. Suruh ambil apa tadi? Bungkusannya tadi diambil di tempat semua. Fa'akhadatha wa nawalatha ila zawjiha. Terus ya keadaannya kan masih sama ya di situ ya. Diambil, ada barangnya diambil, terus diberikan ke suami. Kata ajaba min dzalika, wa itu ta'ajjub. Maka heran seheran-herannya. Suaminya heran seheran-herannya. Wa taba ila ta'ala min ifaqihi. Berkahnya akhirnya suaminya tadi taubat kepada Allah dari sifat munafik, dari sifat munafiknya. Nah, itu cerita bismillah. Bisa dipahami ya? Oke, saya ulang. Alhamdulillah hamdan nastaftihu bihil khairat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah.
hamdan dengan pujian nastaftihu bihil khairat, yang kita membuka semua kebaikan dengan alhamdulillah. Natlubu maksudnya mencari bidzalikal hamdi dengan pujian itu al-fathal khair, untuk membuka setiap kebaikan. Jadi hamdalah itu sebagai pembuka semua kebaikan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Gitu. Kita selesai ibadah nih. Kalau bisa baca alhamdulillah. Habis ngaji, habis belajar, alhamdulillah ya Allah. Nah, itu nanti kita akan diberikan keistiqomahan insyaallah. Nah, akhirnya ini namanya, kan Allah bilang ya, gimana siapa yang bersyukur akan dilipat gandakan, gimana Al-Qur'annya? Yang biasa dibuat dari orang. Gimana? Ini. Pan, gimana Pan? Apa? Siapa yang bersyukur maka akan aku tambahi, gimana? Oh. Lain sakartum, lain sakartum, la'azi dan nakum, walain kafartum inna azabi lasyadid. In sakartum, kamu kalau bersyukur kepada Allah, Allah akan nambahin. Dan sama, kamu habis sholat, kamu habis ibadah, kamu habis ngaji, kamu bersyukur, alhamdulillah ya Allah, Engkau telah menjadikan aku sholat, Engkau telah mentakdirkan aku ibadah, beribadah, Engkau telah mentakdirkan aku ngaji kitab. Maka Allah akan menambahi kamu untuk semangat lagi. Jadi kamu makin istiqomah. Nah gitu. Jadi al jaza min jinsil amal. Perbuatan itu, balasan itu sesuai dengan amal. Kalau kamu syukur setelah makan, kamu syukur, maka makan kamu akan ditambahi. Setelah sholat kamu syukur, alhamdulillah, berarti sholat kamu akan ditambahin lagi sama Allah. Entah itu kualitasnya dan kuantitasnya. Jadi ya. Habis belajar, alhamdulillah. Nah, nanti kamu akan ditambahin lagi belajarnya. Gitu ya. Nah kalau habis nikah bersyukur, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah Allah udah nikah. Dapat istri yang salihah. Oh ditambahin lagi sama Allah. Astagfirullah. Jangan sampai istri saya jangan sampai. Bahaya. Nah, haula wala quwwata illa billah. Saya. Terus mana tadi? Wan nusratu wan nusrata, dan pertolongan ala tahsilil fadilat, atas menghasilkan keutamaan-keutamaan. An-nafahat, maksudnya keutamaan-keutamaan. Ayatul bidzalikal hamdi al-fadhha al-ataya wa nusra ala tahsiliyah. Maksudnya kita mencari kebaikan, menjadi pembuka segala pemberian dan pertolongan itu dengan alhamdulillah. Terus wassalatu dan sholawat rahmatullah. Apa itu sholawat? Sholawat adalah rahmatnya Allah, al-maqrunah bita'dim lil anbiya, yang dibarengi dengan mengagungkan yang diberikan kepada para nabi. Wa mutlaqur rahmah li ghairihim, dan rahmah secara rahmat kasih secara menyeluruh kepada selain para nabi. Wa du'a bi khairin min ibad, dan doa yang baik dari hamba. Di sholawat itu apa? Sholawat itu kalau dinisbatkan kepada nabi berarti artinya kasih sayang dan penghormatan. Di sholawat kepada nabi berarti kasih sayang dan penghormatan Allah kepada nabi. Sebab ya. Kalau selain nabi berarti hanya sebatas kasih sayang gitu. Dan doa baik dari seorang hamba. Wassalamu dan salam
Salam itu apa? Tahiyatullahil uzma, yaitu penghormatan Allah yang sangat tinggi, yang sangat tanggung, penghormatan Allah yang sangat tanggung. Huwa ta'dimul anbiya, wa huwa ta'dimul anbiya, yaitu tambihun. Ta'dimul anbiya, mengagungkan para nabi. Kama yuhayya haduna dhaifahu wa talabal ibadah lidzalika. Kama yuhayya, seperti halnya yuhayyi, salah. Kama yuhayyi, seperti halnya menghormati haduna sebagian kita dhaifahu kepada tamunya. Orang kalau kedatangan tamu pasti dihormati, dimuliakan tamunya ya. Nah, itu seperti halnya Allah mengagungkan para nabi. Gitu. Jadi salam kepada nabi sama dengan Allah memberikan penghormatan kepada para nabi. Seperti halnya kita menghormati, memuliakan tamu kita. Wa talabal ibadah lidzalika, dan hamba mencari salam itu, meminta atau untuk semoga mendapatkan salam tersebut. Ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidil bariyat, yang menjadi pimpinan semua makhluk yang ada di bumi. Bariyat itu artinya bumi. Di bumi, ya, di tanah, laut, udara, api, enggak ya, itu avatar jadinya. Pokoknya di dunia alam darat, alam laut, alam udara, itu bariyat namanya. Artinya Allah ada raisul makhluqat, raisul makhluqat. Nabi adalah pimpinannya semua makhluk yang ada di muka bumi. Wala ali, dan segala dan kepada keluarga Nabi. Ayat atba'ihi, maksudnya adalah pengikut-pengikut Nabi, alal iman, yang memiliki iman. Walau musotan, meskipun dia ahli maksiat, yang penting iman itu bisa dimasukkan kategori keluarga Nabi tapi dalam konteks doa. Ya, kalau di doa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, ini maksud keluarga Nabi. Yang maqam doa itu adalah orang muslim, meskipun dia ahli maksiat. Tapi yang dimaksud keluarga Nabi secara hakikat, ya berarti keturunannya Nabi dari jalur nasab. Begitu. Wasabirun sahabat Nabi, wahum adapun sahabat Nabi, al-mustami'un, itu yang berkumpul. Siapa itu sahabat? Sahabat adalah al-mustami'un, orang yang berkumpul. Binabi nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukminina, halnya beriman. Mereka kumpul Nabi, ketemu Nabi, terus iman. Walau lahdatan, meskipun hanya sebentar. Lahdah artinya apa? Sebentar. Yang penting orang pernah ketemu Nabi terus iman, nah itu namanya sahabat, meskipun sebentar. Paham ya? Al-a'immah, yang menjadi pemimpin-pemimpin, al-muqtada bihim, yang diikuti, fi umuriddin, di dalam perkara dunia, asiqati fiha, yang terpercaya di dalam urusan dunia. Udah kali ya, udah capek saya. Udah setengah 12. Saya tadi udah ngisi sejam setengah ya. Capek, nggak ada kopi lagi. Bisa kopi. Ini saya singkat aja ya, sampai rafasul awal ya. Amma ba'du, ba'dal basmalah walhamdulillah wassalatu wassalam. Yaitu setelah baca basmalah, alhamdulillah wassalam, fadi al-hadrat ini. Fadi ini, maksudnya ini adalah yang ada dalam hatiku. Risalatun itu adalah risalah. Kitabun shaghirun jiddan. Risalah itu kitab yang sangat kecil, tadi bilang. Membahas satu masalah, makanya dianggap kitab kecil. Muhimatun yang penting, muhzinatun lil qulub, yang bisa menyedihkan hati. Hanya mengena sampai ke hati. Ratabtuha hadi maksumah.
aku mengumpulkan kitab ini ala arba'ati fusulin kepada 4 pasal. Di kitab ini bahas 4 pasal. Ai afrajun maksudnya adalah 4 bagian. Wa khatimatin dan 4 pasal dan 4 khatimah penutup. Wa hiya tukiru li ifadatin ma yata'allaqu bil maqsud. Khatimah itu maksudnya adalah sesuatu yang ditujukan untuk memberikan faedah yang berhubungan dengan maksud. Artinya kesimpulan. Kalau kesimpulan kan pokoknya maksud dan tujuannya apa ya, kesimpulannya itu. Maka ada dikata ta'alluq lahik bisabiq. Ini pembahasan lafziyah ya. Dan pembahasan ta'alluqnya adalah ta'alluq lahik bisabiq. Ta'alluq atau hubungan sesuatu yang akan datang dengan sesuatu yang telah lewat. Bahwa ta'alluq min haitsu takmil. Penyempurnaan itu ta'alluq hubungan itu dari segi kesempurnaan. Wa ziyadatu tawdih dan menambahkan kejelasan. Apa maksudnya? Kalau masih bingung, itu khatimah. Khatimah itu kan penutup. Penutup itu tujuannya untuk menyempurnakan dan menambahkan kejelasan atas keterangan-keterangan yang sudah lewat. Jadi makanya tadi namanya ta'alluq lahik bisalib. Dijadikan perkara yang sudah datang akan datang dihubungkan dengan sesuatu yang telah lewat. Ya kesimpulan itu. Kesimpulan itu kan tujuannya supaya menambahkan kejelasan, ya kan? Ya, menambahkan kejelasan dan menyempurnakan. Nah, kurang lebih seperti itu. Al-faslul awal wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidna ilma wa zidna rahmah. Alhamdulillah beralamin. Kita baca Fatihah 1 kali baca musannif. Semoga apa yang kita pelajari mendapatkan keberkahan dan manfaat. Kita selalu diberikan istiqomahan di jalan yang benar dan beramin. Ala hadinya Muhammad bin Umar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fatihah ya kalau dia konsisten dengan